Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tetin Suartini, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 4, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dalam video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab ilmuwan Muslim dalam berbangsa dan bernegara. Pengertian ilmuwan adalah orang yang alim atau mengetahui. Secara bahasa, ulama berasal dari kata kerja dasar alima telah mengetahui, berubah menjadi kata benda pelaku alimun berarti orang yang mengetahui, mufrad atau singular, dan ulama jamak taksir atau menggular plural. Pengertian ulama dapat diujuk pada Al-Quran, yakni sesungguhnya yang paling takut kepada Allah diantaranya hambanya adalah ulama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal ini 325 ilmuwan adalah orang yang ahli, orang yang banyak pengetahuan, mengetahui sesuatu ilmu, orang yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan, orang yang bekerja dan mendalami ilmu pengetahuan dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Tanggung jawab dalam ilmuwan, yang pertama bertanggung jawab dalam hal memelihara dan menjaga ilmu agar ilmu tetap ada, tidak hilang. Yang kedua bertanggung jawab dalam hal memperdalam ilmunya agar ilmu itu menjadi meningkat. Yang ketiga bertanggung jawab dalam mengajarkan kepada orang yang mencarinya. Yang keempat, bertanggung jawab dalam menyebarluaskan dan mempublikasikannya agar manfaat ilmu itu semakin luas. Yang kelima, bertanggung jawab dalam menyiapkan generasi yang akan mewarisi ilmunya. Yang keenam, bertanggung jawab dan mengikhlaskan ilmunya untuk Allah Subhanahu wa taala semata agar ilmu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan ulama, orang yang berkedudukan tinggi di sisi Allah. Hal ini sebagai penegasan sekaligus janji Allah Subhanahu wa taala kepada ulama dalam firman-Nya, yaitu surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Selanjutnya, orang yang paling khasyah atau bertakwa kepada Allah, sebagaimana dalam Quran surat Al-Fatir ayat 28, Allah memuji ulama dengan firman-Nya yang berbunyi, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Dan hadis ini dapat ditarik kesimpulannya bahwa Rasulullah memberikan gambaran akan kedudukan ulama sebagai pewarisnya, yakni dalam hal khasyah kepada Allah. Yang selanjutnya, orang yang paling peduli terhadap umat. Al-Imran ayat 110, kamu adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah diri yang munkar, serta berfirman kepada Allah. Dalam ayat ini sangat jelas kedudukan ulama sebagai orang yang sangat peduli pada umat, karena di dunia ini tiada orang yang sangat getol mengumandangkan amar ma'ruf dan nahi mungkar selain para ulama. Yang selanjutnya, ulama adalah pujukan umat dan pembimbing mereka ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Al-Anbiya ayat 7. Ini adalah pelajaran azab dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang tentang sikap dan perbuatan mereka yang tidak pantas. Seharusnya apabila datang kepada mereka berita penting yang terkait dengan kepentingan umat, seperti berita kejaman dan hal-hal yang membirakan orang-orang yang beriman, atau berita yang mengkhawatirkan atau menakutkan, yang di dalamnya ada musibah yang menimpa, sebagai mereka hendaknya mereka memperjelas terlebih dahulu akan kebenarannya dan tidak
tergesa-gesa menyebarkannya. Dengan ulama akan menjadikan hidupnya hati para ahli hak dan matinya hati para penyelawang. Beradaban mereka di muka bumi bagian bintang-bintang di langit yang akan bisa menerangi dan dipakai untuk menunjuki jalan dalam kegelapan di daratan dan di lautan. Ketika bintang-bintang itu redup, tidak muncul, mereka umat kebingungan, dan bila muncul mereka bisa melihat jalan dalam kegelapan. Dari ucapan Al-Imran Al-Zuri di atas jelas bagaimana kedudukan ulama dalam agama dan butuhnya umat kepada mereka, serta betapa besarnya bahayanya meninggalkan mereka, orang-orang yang paling peduli terhadap umat. Niscaya Allah akan meninggalkan beberapa derajat orang-orang yang beriman di antaranya, dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Sekian yang saya dapat paparkan, mudah-mudahan Anda manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.